Gasting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu Bapak Ahmad Rayyan, SHMA, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kita dari kelompok 9, hasil diskusi kami yang berjudul Sengketa Lahan Bulusan 2006 di Semarang. Dan ada pun kelompok kita yang pertama ada Nadib Azmi Azaki, yang kedua Devani Putrastia, yaitu saya sendiri, yang terakhir Rizal Saleza Rizky. Jadi langsung aja ya. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi identifikasi kasus. Jadi kasus ini adalah sengketa lahan di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dengan nomor perkara 63G 2025 PTWN Semarang. Jadi si penggugat dalam kasus ini adalah PT Bukit Semarang Jaya Metro, dan tergugatnya adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, dan pihak terkaitnya adalah ratusan warga pemilik SHM. Sengketa terjadinya karena adanya tumpang tindih sertifikat tanah antara perusahaan dan warga. Dan latar belakangnya, kasus ini bermula karena terdapat dua sertifikat pada lahan yang sama, yaitu SHGB milik perusahaan dan SHM milik warga. Si warga ini mengaku sudah tinggal dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1990-an, serta memiliki sertifikat resmi dari BPN. Sementara itu, perusahaan juga memiliki hak atas tanah melalui SHGB yang diterbitan pada tahun 1996 untuk pembangunan perumahan. Akibat adanya tumpang tindih sertifikat, jadi muncullah konflik hukum antara perusahaan dan warga mengenai siapa pemilik sah tanah tersebut. Tiga, ada kronologi kasus. Jadi, PT Bukit Semarang Jaya Metro memiliki SHGB di wilayah Bulusan sejak tahun 1996. Namun, di atas lahan tersebut sudah terdapat rumah dan tanah milik warga yang telah lama ditempati. Pada tahun pada tahun 2012 sempat dilakukan mediasi di PBN Semarang, tetapi tidak menemukan solusi. Tahun 2023 dilakukan validasi sertifikat dan ditemukan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. Jadi perusahaan ini kemudian mengugat BPN Kota Semarang ke PT UN Semarang. Hasil putusan PT UN ini mengabulkan sebagian besar gugatan perusahaan dengan membatalkan sekitar 182 hingga 184 sertifikat milik warga. Sedangkan hanya beberapa bidang yang dinyatakan sah. Nah, jadi putusan ini tuh memicu protes warga lah, karena merasa dirugikan dan kehilangan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati selama puluhan tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rija Saleza Rizky. Rija, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ini keputusan pemerintah yang dipermasalahkan. Nah, keputusan pemerintah yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah penerbitan sertifikat hak milik atau SHM oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang kepada warga Bulusan. PT PT Bukit Semarang Jaya Metro menilai SHM tersebut tumpang tindih dengan SHGB milik perusahaan yang terkait lebih dulu pada tahun 1996. Karena itu perusahaan menggugat BPN ke PT UN Semarang. Dalam putusannya, PT UN Semarang membatalkan sebagian besar SHM warga, sehingga keputusan penerbitan sertifikat oleh BPN dianggap tidak sah secara hukum. Selanjutnya ini analisis unsur PT UN. Penerbitan SHM oleh BPN termasuk keputusan tata usaha negara KTUN karena memenuhi unsur-unsur KTUN dalam UU PTUN, yakni penetapan tertulis SHM diterbitkan dalam bentuk dokumen resmi, dikeluarkan oleh pejabat PTUN, diterbitkan oleh BPN sebagai lembaga pemerintahan. Objek jelas berupa bidang tanah tertentu, bersifat individual, ditunjukkan kepada pemilik tanah tertentu, menimbulkan hak kepemilikan tanah bagi warga. Karena memenuhi seluruh unsur tersebut, penerbitan SHM oleh BPN termasuk KTUN dapat digugat di PT UN. Selanjutnya ini dampak putusan PTUN. Putusan PUN Putusan PT UN Semarang
memberikan dampak besar bagi warga Bulusan. Setelah SHM dibatalkan, warga kehilangan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah yang telah ditempati selama puluhan tahun. Selain itu, tanah yang sertifikatnya dibatalkan berpotensi dikuasai oleh pihak pengembang. Putusan ini juga menimbulkan rasa khawatir dan tidak kepastian bagi warga yang selama ini telah membayar pajak dan mengurus administrasi tanah secara resmi. Nah, kasus ini menjadi sorotan publik karena dianggap menyangkut keadilan dan perlindungan hak pada masyarakat. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada Rija dan materi selanjutnya di ini oleh Nadif. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, Devan, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Nadif. Baik, lanjut ke pendapat kelompok kita. Nah, setelah menganalisis kasus sengketa lahan lulusan secara menyeluruh, kelompok kami berpendapat bahwa putusan PT UN Semarang dalam perkara nomor 63 garis miring G garis miring 2025 garis miring PT UN SMJ kurang adil bagi warga pemilik SHM. Hal ini karena warga telah menempati dan menguasai tanah tersebut selama puluhan tahun serta memiliki sertifikat resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Nah, menurut kami dari aspek kepastian warga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum karena telah diterbitkan sejak tahun 1990-an malah dan dimiliki dengan etikat baik. Selain itu, warga juga telah memenuhi hak dan mengurus administrasi secara resmi. Nah, kami juga menilai bahwa pengembang tidak segera menyelesaikan masalah sejak awal, padahal konflik dan mediasi sudah terjadi sejak 2012. Namun, gugatan baru diajukan beberapa tahun kemudian. Selain itu, majelis hakim dinilai kurang mempertimbangkan kondisi sosial warga yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kelompok kami menyimpulkan bahwa putusan PT UN Semarang lebih menekankan aspek administratif dan formal hukum dibanding mempertimbangkan rasa keadilan dan hak masyarakat. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Sebelumnya Devan, untuk pertanyaan mau sesudah kesimpulan atau sebelumnya? Habis kesimpulan aja. Baik, langsung ke kesimpulan dari kasus sengketa lahan Bulusan ini. Kasus sengketa lahan Bulusan menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat tanah oleh pemerintah termasuk dalam keputusan tata usaha negara (KTUN) karena memenuhi unsur yang diatur dalam hukum administrasi negara. Sengketa terjadi akibat adanya tumpang tindih sertifikat antara SHGB milik perusahaan dan SHM milik warga. Putusan PT UN Semarang yang membatalkan sebagian besar SHM warga menimbulkan dampak besar, terutama hilangnya kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat yang telah tinggal di tanah tersebut selama puluhan tahun. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus lebih teliti dalam menerbitkan sertifikat tanah agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan. Selain itu, penyelesaian sengketa di pertanahan tidak hanya harus berpedoman pada hukum formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat agar keputusan yang diambil dapat diterima secara adil oleh semua pihak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, karena sudah selesai penyimpulan materinya, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ya, boleh Alika. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya itu, jika saham yang diterbitkan BPN adalah KTUN yang sah, lalu PT UN membatalkannya, apakah itu bermaksud keputusan awal BPN yang dianggap cacat hukum? Lalu, apakah pembatalan itu sendiri merupakan KTUN baru yang bisa digugat lagi? Terima kasih. Alika, itu tadi saham atau SHM ya? SHM. SHM. Oh ya, SHM. Berarti sertifikat hak milik ya? Oke. Udah kan itu doang? Ada lagi nggak? Ya, Oke. Oke, saya bantu
mungkin saya bantu jawab sebisa saya. Jadi, jika Badan Pertanahan Nasional ini menerbitkan SHM ini, sertifikat hak milik, sebagai suatu KTN yang sah secara formal, lalu pengadilan tata usaha negara itu membatalkan melalui putusan berkekuatan hukum, maka secara hukum itu berarti si KTN ini nilainya mengandung cacat hukum, yang dimana cacat hukumnya ini bisa berupa cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi, dan cacat yang lain lah. Jadi artinya kayak sebelum dibatalkan ini, SHM ini tetap dianggap sah dan berlaku. Tapi setelah dibatalkan, dasar keabsahan administratifnya runtuh sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan lanjut tadi pertanyaan kedua, apakah pembatalan itu sendiri merupakan KTWN baru yang bisa digugat lagi? Eh, Kalau kayak gitu, jadi jawabannya tergantung bentuk tindakannya. Jadi yang pertama, putusan PTWN itu sendiri bukan KTWN. Jadi putusan pengadilan adalah produk yudisial, bukan backing administratif. Jadi putusan hakim PTWN itu nggak bisa digugat lagi sebagai KTWN ke PTWN. Jadi ya intinya putusan PTWN itu bukan KTWN, melainkan putusan yudisial. Namun tindakan lanjutan BPN setelah putusan PT-UN, misalnya pencabutan sertifikat atau penerbitan sertifikat baru, dapat menjadi KTUN baru yang bisa digugat lagi jika mengandung cacat hukum yang baru. Apakah terjawab, Alika? Terjawab, terima kasih Depan. Ya, oke. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.